yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat dengan template ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Jago Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya bakal membahas tentang 7 jenis ide konten yang ditolak monetisasi ketika pendaftaran, dan saya mendapatkan kabar ini langsung dari sumbernya teman-teman, yaitu dari YouTube itu sendiri. Nah teman-teman, pastikan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada sesuatu yang baru, informasi terbaru untuk teman-teman semua, khususnya para YouTuber pemula. Dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan tombol subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Yuk check it out. Oke teman-teman, yang pertama ide konten yang ditolak monetisasi adalah album kompilasi musik ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang kompilasi musik ya. Jadi itu adalah kumpulan dari beberapa musik, beberapa judul musik, judul lagu yang dijadikan satu menjadi album ya. Di YouTube sudah banyak sekali contohnya. Nah itu nggak bisa dimonetisasi karena kena copyright teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau suka musik, saya sarankan jangan menggunakan model-model konten seperti ini kalau jelas ditolak monetisasi. Tetapi konten musik itu bisa dimonetisasi asalkan syaratnya itu lagunya milik teman-teman sendiri, teman-teman bikin sendiri, ciptaan sendiri, teks sendiri, rekaman di studio rekaman. Nah setelah jadi teman-teman upload ke YouTube, dibikin kompilasi, terserah 5 boleh sampai 10 boleh ya, itu lolos ya, 100% aman, 100% aman ya. Jadi kalau teman-teman ingin aman ya caranya seperti itu, harus milik sendiri, dan itu adalah konten yang original teman-teman. Oke, yang kedua adalah konten reaction yang minim dengan komentar ya. Jadi konten reaction ini sebenarnya mudah lolos monetisasi karena sudah banyak yang membuktikan bahwa channel reaction ini bisa dimonetisasi, seperti channel besar miliknya Mas Andre Suhen, Mas Rizal Muk ya, dan yang lain-lain itu bisa dimonet dan mereka menjadi channel besar. Asalkan satu teman-teman, harus benar-benar mereaksi ya, memberikan ulasan-ulasan kepada video tersebut. Nah caranya teman-teman ambil video dari orang lain, ini bukan reupload ya teman-teman, ambil video dari orang lain sepersekian detik ya, ambil bagian-bagian yang penting lalu ditempelkan di channel kalian, di video kalian. Setelah itu tonton, setelah habis close, dan teman-teman komentari. Nah di sini YouTube menilai bukan dari video yang teman-teman reaction, tapi YouTube menilai adalah teman-teman yang bereaksi itu. Jadi usahakan kalau membuat video reaction itu yang mendominasi ngomong itu kita sendiri teman-teman, dan itu tergolong konten original. Tapi sebaliknya kalau teman-teman menampilkan video orang lain dan yang mendominasi itu video milik orang lain, terus teman-teman cuma diam saja ya, menampilkan wajah, meskipun menampilkan wajah tapi tetap teman-teman hanya diam dan menggunakan gestur tubuh atau gestur muka, itu tetap tidak bisa dimonetisasi karena tergolong konten berulang teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham ini dan harus hati-hati ketika membuat konten reaction. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah konten gaming pakai rekam suara ya. Jadi kalau konten gaming itu sebenarnya bisa dimonetisasi asalkan ada cara-caranya ya. Jadi konten gaming ini kita bermain game itu seperti mirip-mirip konten reaction teman-teman. Jadi gini ya, kita bermain game, kita rekam layar, terus kita menampilkan wajah, kita ngomong sesuai dengan apa yang kita mainkan, terus kita upload ya, itu bisa lolos monetisasi teman-teman. Dan saya sarankan musiknya di off saja, karena musik itu
memicu konten kena copyright teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita hanya merekam saja ya, setelah merekam terus kita upload ya, harus merekam kita upload, kita nggak menampilkan suara sama sekali atau kita nggak menampilkan wajah atau facecam, itu kena konten berulang teman-teman ya. Itu harus diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwasanya kalau konten game itu sebenarnya mirip-mirip konten reaction teman-teman ya. Jadi kita bermain game sambil ya kita ngomong apa yang kita mainkan itu. Jadi mirip-mirip konten reaction, tapi ini kan judulnya game ya. Jadi kalau kita sudah menampilkan wajah, apalagi kita ngomong dan menampilkan wajah, yaitu tergolong konten original teman-teman. Tapi kalau kita cuma diem saja, cuma mengandalkan rekam layar, ya itu namanya konten berulang, dan itu jelas ya ditolak monetisasi teman-teman. Yang selanjutnya adalah konten foto slideshow teman-teman. Jadi konten foto slideshow ini adalah kumpulan dari foto-foto ya. Ya meskipun itu foto milik teman-teman sendiri ya, foto original teman-teman sendiri. Tapi kalau hanya foto ditumpuk, dijadikan satu, dijadikan durasi beberapa menit, dijadikan video, itu tidak bisa dimonetisasi ya. Biasanya kan konten foto slideshow ini coba foto ya, foto ditumpuk beberapa seperti itu, terus dikasih tulisan-tulisan ya, dikasih tulisan-tulisan sama background. Itu tidak bisa, itu kena konten berulang teman-teman. Jadi hindari konten-konten semacam ini ya. Yang selanjutnya adalah konten reupload. Nah kalau ini paling parah sendiri ya, karena reupload ini kalau sudah kita reupload nggak nunggu sampai pendaftaran monetisasi ya. Ketika kita baru upload, kalau kita ketahuan sama si pemilik, itu pasti langsung dilaporkan dan channel teman-teman akan di-strike karena asal ambil video orang lain ya, entah itu diedit atau enggak ya. Yang jelas ini tindakan yang ilegal ya teman-teman. Jadi kalau konten reupload ini pasti tidak bisa. 1 kali, 2 kali pelanggaran, 3 kali channel teman-teman pasti di-ban permanen ya teman-teman. Jadi sudah tidak bisa diakses lagi kan. Sayang sekali ya kalau kita bermain reupload terus main kucing-kucingan sama YouTube, nantinya ketahuan, dan saya rasa itu pasti ketahuan karena YouTube sekarang memiliki teknologi yang sangat canggih sekali, dan itu bisa mendeteksi semua pelanggaran yang dilakukan oleh para kreator ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, yang keenam, konten yang tidak bisa dimonetisasi alias ditolak monetisasi adalah konten full buatan AI teman-teman ya. Jadi sekarang sudah marak sekali konten yang dibuat oleh AI ya teman-teman, saya rasa sudah tahu semua ya. Yang ditolak monetisasi itu adalah full AI teman-teman. Jadi mulai teks ya, naskah, terus audio, terus gambarnya juga semua AI, itu namanya 100% buatan AI teman-teman. Nah kalau konten semacam ini ya, ini nanti ujung-ujungnya kena konten berulang teman-teman. Jadi ini memang sudah terbukti ya, di aturan YouTube sudah ada ini jenis konten kena konten berulang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memang suka AI ya, paling tidak teman-teman itu harus menampilkan sesuatu yang original. Misalnya seperti audio teman-teman. Jadi misalkan teks atau naskahnya itu AI, terus gambarnya itu dibuat AI. Ya audionya itu suaranya itu suara asli teman-teman sendiri. Jadi itu kan enggak 100% AI teman-teman ya. Jadi itu mungkin saja bisa dimonetisasi teman-teman. Kalau saran saya, kalau yang pasti aman tuh ya konten original menampilkan wajah seperti ini ya, insya Allah pasti cepat dimonetisasi teman-teman. Nah yang terakhir, konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat dengan template ya. Ini konten ini tidak bisa dimonetisasi teman-teman ya. Biasanya konten-konten seperti ini itu dibuat secara massal atau dihasilkan secara terprogram, dan itu sudah tertera di aturan YouTube teman-teman. Nah biasanya konten-konten template seperti ini itu hanya menampilkan
video bergerak ya, video bergerak lalu ditambah dengan kata-kata ya, biasanya seperti itu. Terus biasanya yang saya sering tahu itu biasanya kata-kata motivasi teman-teman ya. Biasanya yang saya sering lihat itu kata-kata motivasi. Terus ditambah dengan background biar lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih dilihat itu enak teman-teman. Nah, jenis konten yang seperti ini pasti ditolak monetisasi teman-teman ya. Karena di bantuan YouTube ya, aturan YouTube sudah dijelaskan bahwasanya contoh konten yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk monetisasi adalah salah satunya. Ya, ini yang termasuk ya. Konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal, atau dihasilkan secara terprogram ya. Nah, konten-konten jenis seperti ini nantinya akan kena konten berulang teman-teman. Itu pasti kena konten berulang ya. Kalau sudah kena konten berulang, teman-teman akan susah sendiri karena konten berulang itu kita nggak tahu ya video mana ya yang kena konten berulang. Misalkan teman-teman memiliki 100 video dan sudah tembus syarat monetisasi. Terus ketika daftar teman-teman karena konten berulang. Terus mau video mana yang teman-teman hapus coba? Kita nggak tahu. Salah satu jalan ya dihapus semua itu videonya teman-teman. Teman-teman, saran saya yang ingin membuat video dengan template ya kalau bisa ya jangan membuat video template itu secara full ya teman-teman ya. Jadi harus ada originalnya teman-teman. Ya paling tidak audio ya atau suara yang kita pakai itu suara kita sendiri. Dan yang lebih aman lagi ini pasti ya menampilkan wajah teman-teman. Ini udah nggak ada apa ya sayangnya lagi lah. Ini no debat ini ya kalau sudah menampilkan wajah ini seperti kita memiliki password untuk menuju ke tahap yang aman untuk monetisasi teman-teman. Jadi kalau sudah tampil wajah ya, sudah menampilkan wajah, apalagi kita ngomong di depan kamera seperti ini, itu 100% tak jamin aman bos, aman, 100% aman. Jadi nggak perlu diragukan lagi kalau sudah menampilkan wajah itu 100% tak jamin aman bos, ya aman ya. Oke teman-teman semua, itu dia adalah 7 video konten yang pasti ditolak monetisasi oleh YouTube. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua, terutama untuk para YouTuber pemula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya. Semoga teman-teman sukses semua. Amin.